Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Nurrahma Lela S dengan NIM 211170086, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani SPDI MPD. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan perangkat pembelajaran inovatif progresif untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah strategi pembelajaran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat pembelajaran. Perangkat adalah sejumlah bahan, alat, media, petunjuk, dan pedoman yang akan digunakan dalam proses pencapaian kegiatan yang diinginkan. Pembelajaran adalah sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan pengetahuan. Jenis-jenis perangkat pembelajaran. Yang pertama ada program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajar untuk mencapai tujuan atau standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua ada program semester. Rencana program semester merupakan penjabaran dari program tahunan. Program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar. Sedangkan program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Yang ketiga, ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan proses pembelajaran. RPP dikembangkan berdasarkan silabus. Komponen-komponen RPP. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Dengan demikian, maka merencanakan pelaksanaan pembelajaran adalah merencanakan setiap komponen yang saling berkaitan. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, minimal ada 5 komponen pokok, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan sumber pembelajaran, serta komponen evaluasi. Yang pertama, ada tujuan pembelajaran. Dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan, tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk kompetensi yang harus dicapai atau dikuasai oleh peserta didik. Melalui rumusan tujuan, guru dapat memproyeksikan apa yang harus dicapai oleh peserta didik setelah berakhir suatu proses pembelajaran. Yang kedua, ada isi atau materi. Materi atau isi pembelajaran yang berkenan dengan bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran yang harus digali dari berbagai sumber belajar sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai. Yang ketiga ada strategi dan metode pembelajaran. Strategi adalah rancangan serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasi strategi. Dengan demikian, strategi dan metode itu tidak bisa dipisahkan. Strategi dan metode pembelajaran harus dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat ada media dan sumber belajar. Media dalam proses pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu untuk mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung pesan yang harus dipelajari sesuai dengan materi pembelajaran. Yang terakhir, yang kelima, ada evaluasi. Evaluasi dalam KTSP diarahkan bukan untuk hanya sekedar mengukur keberhasilan setiap peserta didik dalam mencapai hasil belajar, tetapi juga untuk mengumpulkan informasi tentang proses pembelajaran yang dilakukan setiap peserta didik. Oleh sebab itu, dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran, setiap guru tidak hanya menentukan tes sebagai alat evaluasi, akan tetapi juga menggunakan non-tes dalam bentuk tugas, wawancara, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematik, membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Pada umumnya, suatu silabus paling sedikit harus mencakup unsur-unsur yang pertama, tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan, yang kedua, sasaran-sasaran mata pelajaran, yang ketiga, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik, yang keempat,
urutan topik-topik yang diajarkan. Yang kelima, aktivitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan pengajaran. Dan yang keenam, berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Beberapa prinsip yang mendasari pengembangan silabus diantara lain ilmiah, memperhatikan perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Yang keempat, relevansi, konsisten, dan kecukupan. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan tadi, maka saya menarik kesimpulan bahwasanya perangkat pembelajaran adalah mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan pengetahuan. Perangkat pembelajaran adalah serangkaian media atau sarana yang digunakan dan persiapan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Jenis perangkat pembelajaran yang pertama ada program tahunan, kedua program semester, yang ketiga rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan yang keempat ada silabus. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi.